nuhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali, sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kita tahu banyak orang di luar sana yang ingin sekali untuk bertafakuh fiddin, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk hal itu. Atau ada orang yang punya kesempatan dan bisa untuk melakukannya, tapi dia nggak mau. Itu buktinya bahwa hidayah itu mahal. Itu buktinya bahwa Allah masih sayang pada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya teman-temannya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita udah sempat bahas tentang Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, dan sekarang ke Nabi Nuh. Kita sedikit lagi ulang ya tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini Rasul pertama ya. Tingkat ujian antara Nabi dan Rasul tuh beda. Bedanya kenapa? Karena Rasul-Rasul tuh membawa risalah baru, pembaharuan risalah, tajdid. Ya, pasti di sana ada penentangan yang keras dari kaum-kaum. Walaupun sama-sama Nabi dan Rasul itu sama-sama mendakwahkan kaumnya, begitu. Ya, gitu. Perbedaan Nabi sama Rasul. Kalau Rasul itu ada 313, kalau Nabi ada banyak banget, ribuan. Nah, Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama. Rasul pertama yang diutus ketika agama Allah mulai terjadi penyimpangan di muka bumi. Itu apa? Menyembah berhala. Awalnya berhala ini ditujukan bukan untuk disembah, hanya sebagai bentuk pengagungan kepada orang-orang solih terdahulu. Tapi lama-kelamaan, generasi berganti generasi, berhala ini malah, patung ini malah disembah. Baik. Nah, maka diutus Nabi Nuh kepada kaumnya agar nggak menyembah berhala. Tapi justru disitulah mulai ada namanya penentangan, perdebatan panjang antara Nabi Nuh dan kaumnya. Gitu. Bahkan diboikot. Diboikot secara ekonomi dan lain sebagainya. Setiap kali Nabi Nuh lewat, tutup telinga, masukin kepalanya dimasukin ke bajunya biar gak ngedengar sekalian menghina Nabi Nuh dan pengikutnya. Begitu. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, sudah beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, ternyata ada segelintir orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, yang mau mengikuti risalahnya Nabi Nuh. Dan ternyata orang yang paling menentang dari ajaran Nabi Nuh, dari dakwahnya Nabi Nuh, itu bukan orang lain, ternyata keluarganya sendiri. Siapa? Anak-anaknya dan istrinya. Emang anak-anaknya ada berapa? Ada yang bilang ada dua. Satu Kan'an, nama aslinya di riwayat lain ada yang mengatakan nama aslinya Yam. Kan'an itu menurut ahli kitab, para Nasrani dan Yahudi, nama Kan'an itu diambil. Tapi wallahu a'lam bishawab, satu lagi ada namanya Abir gitu. Tapi dua-duanya meninggalnya ditenggelamkan. Wallahu a'lam bishawab, walaupun Abir ada yang mengatakan bahwa Abir ini meninggalnya bukan ketika ditenggelamkan ikut sama kayak Kan'an, enggak. Tapi itu bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran. Kata doa Nabi Nuh, ya Allah jangan tinggalkan orang kafir di muka bumi gitu. Berarti mereka Abir juga matinya, meninggalnya itu gara-gara ditelan sama air banjir, air bah. Nah, kita langsung mulainya ke waktu pembuatan kapal. Mulainya dari situ aja. Waktu Nabi Nuh membuat kapal, sebelum Nabi Nuh membuat kapal, ternyata Nabi Nuh ini diwahyukan sama Allah untuk menanam pohon. Para pengikutnya ini mengira bahwa
pohon-pohon di sini agar menjadi sumber makanan, stok makanan bagi mereka dari buahnya. Karena apa? Karena mereka udah mulai diboikot secara ekonomi. Gitu. Akhirnya mereka menanam pohon selama 100 tahun lamanya. Udah pohonnya mulai baik untuk dipanen gitu. Ternyata Nabi Nuh menyuruh pengikutnya untuk memotong kayu tersebut, memotong pohon tersebut. Bingung pengikutnya. Apa hikmahnya? Pohon tersebut ingin dijadikan kapal gitu. Sempat ada yang bertanya gitu, wallahu a'lam bishawab, ini di mana kejelasan riwayatnya, tapi ada yang mengatakan seperti ini bahwa pengikutnya itu sampai bertanya sendiri, apakah ini perintah dari engkau, apakah ini perintah dari Allah? Nah, ternyata perintah dari Allah. Untuk apa? Untuk membuat kapal, untuk membuat bahtera. Dan waktu membuat bahtera di sana belum selesai ujian. Nabi Nuh tetap dicemooh, tetap dihina, tetap dibully, tetap belum hina. Katanya apa? Ini nabi gila, ini orang gila ini. Kenapa? Buat kapal di atas gunung, gak dekat laut. Ini aneh, ini orang gila nih. Masa orang kayak gini ingin kita ikuti? Ya, gitu. Makanya Nabi Nuh benar-benar dimasukkan ke Rasul ulul azmi ya. Masya Allah. Perjuangan beliau, perjuangan Nabi Nuh. Udah selesai buat kapal, terus apa, Farod Stanur itu semuanya dimasukkan, hewan-hewan berpasang-pasangan, semua pengikutnya dimasukkan. Nah, waktu hewan-hewan masuk ke situ, ada riwayat yang mengatakan bahwa iblis itu ikut masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh, menumpang umpet di ekornya keledai. Tapi awal-awal misalnya, ya, ini diceritakan di kitab ini juga ya, bahwa iblis itu ngumpet di ekornya keledai, gak mau kena banjir, gitu. Nah, udah masuk hewan-hewan, ada yang mengatakan hewannya cuma berpasangan, tapi ada lagi dari sebagian ahli kitab bahwa yang dimasukkan ke dalam kapal itu lebih dari sepasang-sepasang. Yang wajibnya emang sepasang-sepasang, sisanya itu buat bahan makanan. Entah bahan makanan bagi hewan-hewan buas di dalam kapal atau bahan makanan para pengikutnya. Jadi yang dilebihkan itu untuk jadi bahan makanan. Tapi walau soal itu kan ahli kitab ya. Mau kita percaya mau enggak juga terserah. Gitu. Israiliyat istilahnya. Nah, lalu di sana wahiyat tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wah. Dan perahu itu berjalan di atas fi mawjin, di atas ombak kaljibal. Allah menggambarkannya pakai kaljibal, bagaikan gunung-gunung. Bayangin satu ombak gedenya itu kaljibal, sebesar gunung-gunung, bukan satu gunung. Fi mawjin kaljibal. Wahiyat tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Siapa anaknya di situ? Kan'an. Walau ada yang bilang namanya Yang, tapi Allah alam. Terserah juga sih. Bukan, walaupun kita berbeda pendapat dalam hal ini, itu nggak berubah syariat. Ya. Nama istri Kan'an ini diajak ke naik perahu. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku. Beda ya. Beda antara ibni, anakku, sama-sama anakku, sama bunaya. Apa bedanya? Kalau misalkan ibni itu dong, biasa gitu, panggilan ke anak biasa gitu. Kalau misalkan bunaya itu panggilan kesayangan. Ya bunaya, wahai ananda, irkam ma'ana, naiklah ke perahu bersama kami, wala takum ma'al kafirin. Saking sayangnya Nabi Nuh ke anaknya, padahal anaknya kafir. Wala takum ma'al kafirin, maka janganlah engkau ikut bersama orang-orang kafir. Lalu kata
Kata si kanan apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Katanya, nggak mau, saya mau lari ke gunung aja, ke atas gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir. Kata Nabi Nuh apa? Qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh, pada hari ini nggak ada yang bisa nyelamatin siapapun kecuali apa? Nggak ada yang bisa nyelamatin diri dari min amrillah, dari ketetapan Allah, azab Allah, illa man rahim, kecuali yang Allah sayangi. Gitu. Baru ngomong kayak itu, wahala bainahumal mauju. Ya, makanya minal muqraqin. Dan tiba-tiba mereka dipisahkan oleh ombak yang besar banget. Dan Kanan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Di situ Nabi Nuh nangis, Nabi Nuh sedih. Karena apa? Di ayat atasnya yang anak lewat tadi, di situ Allah berjanji bahwa keluarganya Nabi Nuh itu bakal diselamatkan, dan keluarganya Nabi Nuh sama pengikutnya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh ngomong ke Allah, doa ke Allah, wahai Allah, Kanan itu anak saya, kenapa ditengelamin? Kata Allah apa? Innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Yang dimaksud ahlik di sini, keluarganya Nabi Nuh di sini, itu orang-orang yang beriman. Jadi istrinya enggak, si Abir enggak, si Kanan enggak, bukan keluarganya Nabi Nuh. Walaupun secara biologis mereka keluarga, tapi bukan keluarga kalau kata Allah. Lalu di situ Nabi Nuh bertobat. Di halaman selanjutnya ya, di awal-awal bertobatnya apa? Beristighfar gitu, ya Allah, saya berlindung dari sesuatu yang tidak saya ketahui hikmahnya. Gitu. Lalu mereka wastawat alal judi. Setelah 40 hari lamanya, gak jelas, terombang-ambing di air, di mana tanah ngeluarin semua airnya keluar, langit gak berhenti-hentinya hujan, mereka berhenti di atas judi. Judi itu apa? Judi itu bukit. Mungkin zamannya Nabi Nuh bukit, tapi zamannya kita itu gunung ya. Beda tinggi orangnya. Nabi Adam aja tinggi banget. Kita yang kecil, makin kesini manusia makin kecil. Gitu. Wastawat alal judi. Dan menurut para arkeolog itu udah ketemu bangkai perahunya Nabi Nuh itu. Udah ketemu, tapi nggak ketemu utuh, cuma setengah ke bawah yang ketemunya. Wallahu a'lam. Tapi kalau melihat dari bangkainya itu, kita melihat, carilah di Google lah, anggaplah kayak itu gede banget itu. Coba, gede banget itu. Nah, berhenti di atas bukit judi di sana. Maka dari itu sisa-sisa manusia yang itu mereka jadikan, Allah jadikan berkembang biak. Baru di sana muncul lagi peradaban, muncul lagi keturunan baru dari orang-orang solih itu. Gitu. Dan generasi pertama yang muncul dari sana, peradaban pertama yang muncul dari setelah zamannya Nabi Nuh itu Babilonia. Ya. Anak-anaknya Nabi Nuh yang tersisa siapa? Sam, Ham, Yafet. Yafis atau Yafet sama aja lah. Sam itu Abul Arom. Sam itu bapaknya orang-orang Arab. Orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Eropa lah gitu. Jadi orang Arab sama orang Eropa itu bapaknya itu Sam. Makanya ada bangsa Smith. Nah, itu tuh keturunannya Sam. Ada lagi Ham. Ham ini Abul Afrika. Bapaknya orang-orang Afrika. Juga orang-orang barbar, orang-orang ya kayak gitulah. Nah, orang-orang Yafet ini bapaknya Yajuj Majuj, bapaknya orang Turki, dan yang lain-lain yang matanya sipit-sipit itu keturunannya Yafet. Kayak gitu. Tapi lalu orang Indonesia itu keturunan siapa? Gak ada. Orang Indonesia itu campuran semua, gak ada keturunan asli. Nah, dari situ mulai ada keturunan lagi, mulai ada generasi baru lagi, mulai berkembang manusia di seluruh muka bumi. Ya, segitu ya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama di muka bumi. Pasti Allah tolong selama kita benar
Dan selama kita dalam kebaikan dan kebenaran, pasti Allah tolong, asalkan kita sabar. Dan jangan pernah meminta apa yang kita nggak tahu hikmahnya. Jangan pernah mengeluh kayak tadi Nabi Nuh, ya Allah kenapa anak saya ditenggelamkan, itu kan keluarga saya. Padahal Nabi Nuh nggak tahu hikmahnya, tapi Nabi Nuh ngeluh ke Allah tentang hal itu. Ternyata apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu, makanya tinggalin kami. Dia orang kafir. Kan tadi doanya Nabi Nuh apa? Jangan tinggalin orang kafir di muka bumi pun. Jangan pernah tinggalin satupun orang kafir di muka bumi, karena mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang kafir. Makanya Allah bilang innahu laysa min ahlik. Nah, gitu. Ya, lastu biasa minkum wa lastu bi khairin minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.